Baiklah, kita lanjutkan bagian kedua, pembahasan soal sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Soal berikutnya, bagian yang berperan dalam penyediaan makanan bagi embrio tumbuhan adalah A. Epikotil, B. Radicula, C. Plumula, D. Cotyledon. Jawabannya adalah Cotyledon. Untuk epikotil, ini adalah bagian yang berfungsi sebagai sumbu embrionik. Kemudian radicula, fungsinya nanti sebagai bakal akar. Kemudian plumula, sebagai bakal daun. Tipe perkecambahan yang merupakan dampak dari pertumbuhan epikotil adalah A. Hipokotil, B. Epigial, C. Hipogial, D. Cotyledon. Tipe perkecambahan yang akan muncul nanti ada dua, yaitu epigial dan hipogial. Nah, untuk tipe perkecambahan yang merupakan dampak dari pertumbuhan epikotil dinamakan dengan epigial ya. Jadi jawabannya adalah epigial. Sedangkan satu lagi, hipogial, adalah tipe perkecambahan yang merupakan dampak dari hipokotil yang nanti akan bersama dengan cotyledon yang berada tetap di dalam tanah. Sedangkan epigial akan muncul ke atas permukaan tanah. Hormon tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan raksasa adalah A. Auxin, B. Cytokinin, C. Gibberellin, D. Etilena. Jawabannya adalah gibberellin. Untuk hormon yang lain, auxin ini berfungsi agar tumbuhan lurus dan tinggi. Kemudian hormon sitokinin berfungsi untuk pertumbuhan akar dan pembentukan buah dan bunga. Sedangkan hormon etilena berfungsi untuk pematangan buah. Dan juga bunga. Tahap-tahap metamorfosis sempurna pada serangga adalah A. Telur pupa larva dewasa, B. Telur larva pupa dewasa, C. Telur nimfa dewasa, D. Telur larva dewasa. Jawabannya adalah B ya, dari telur kemudian menjadi larva, pupa, dan dewasa, atau disebut juga dengan imago. Ikan yang hidup di air laut dengan kadar garam tinggi beradaptasi dengan cara A. Banyak minum air, urin sedikit, dan insang yang aktif mengeluarkan garam. B. Banyak minum air, urin banyak, dan insang aktif mengikat garam. C. Sedikit minum air, urin banyak, dan insang aktif mengeluarkan garam. D. Sedikit minum air, urin banyak, dan insang aktif mengikat garam. Jawabannya adalah A ya. Ikan yang hidup di air laut beradaptasi dengan banyak minum air, kemudian mengeluarkan urin sedikit, dan insangnya aktif mengeluarkan garam ya, agar ikan tidak mengalami dehidrasi. Nah, hal sebaliknya berlaku untuk ikan yang hidup di air tawar. Tikus mempunyai kemampuan reproduksi tinggi karena A. Uterus tidak berlekuk, masa embrio cepat. B. Uterus berlekuk, masa embrio cepat. C. Uterus berlekuk, fertilisasi sering. D. Uterus tidak berlekuk, fertilisasi sering. Nah, jawabannya adalah B. Jadi dari bentuk uterus pada tikus ini
uterusnya berbentuk berlekuk, kemudian masa embrio cepat ya. Sehingga dalam 1 tahun tikus bisa melahirkan sebanyak 4 kali ya. Jadi masa perkembangan embrionya untuk satu masa kehamilan itu sampai melahirkan itu hitungannya 21 sampai 28 hari. Inilah faktor yang membuat tikus itu mempunyai kemampuan reproduksi tinggi. Embrio kelinci tumbuh dan berkembang di dalam A. uterus, B. vagina, C. oviduk, D. plasenta. Jawabannya adalah uterus. Kelinci merupakan hewan tingkat tinggi yang sistem reproduksinya hampir sama dengan manusia. Jadi untuk perkembangan embrio pada kelinci terjadi di dalam uterus. Proses fertilisasi pada burung bangau terjadi di dalam A. kloaka, B. ovarium, C. oviduk, D. vagina. Jawabannya adalah oviduk. Jadi pada burung bangau proses fertilisasi terjadi pada oviduk ya. Jadi hampir sama juga dengan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan embrio ayam berlangsung di A. uterus, B. telur, C. ovarium, D. air. Nah, perkembangan dan pertumbuhan embrio ayam itu berlangsung di dalam telurnya ya, Anda semua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak ayam itu akan dilahirkan atau keluar atau disebut juga dengan menetas dari sebuah telur. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Embrio ikan mujair mendapatkan makanan untuk tumbuh berkembang dari A. induknya, B. cangkang telur, D. lingkungannya, D. kuning telur. Jawabannya adalah kuning telur. Nah, untuk diketahui, embrio ikan mujair ini berkembang di dalam mulut induknya. Jadi selama proses perkembangan embrio sampai dilahirkan, ikan mujair betina itu akan mengalami puasa ya sampai telur menetas dan lahirlah ikan mujair baru ya. Jadi telur-telur itu disimpan di dalam mulut ikan mujair betina. Baiklah Anda semua, demikianlah pembahasan soal kita tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk menambah pemahaman Anda semua dalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.